Shalom. Shalom. Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, kita kembali lagi di channel The Safe Ministry, di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi dan belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Dan kita merasakan sukacita dan semangat baru karena kita berada di triwulan baru. Dan pada triwulan ini, judul besar Sekolah Sahabat kita adalah Pertentangan Besar. Kali ini panelis Bapak Tobing sudah hadir dan panelis lain sedang berhalangan baik, tapi tidak menutup semangat kita dalam mempelajari Sekolah Sahabat. Sebelum kita akan mulai belajar Sekolah Sahabat, mari kita bersatu bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar Sekolah Sahabat. Buka hati dan pikiran kami dalam mempelajari firman-Mu dan berikan kami pengertian yang baik dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kali ini. Terima kasih ya Bapak, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan saat ini sebelum kita mulai ke pelajaran yang berjudul Perang di Balik Semua Peperangan, kita akan mendengarkan pengantar pengajaran ini oleh Pak Tobi. Terima kasih Saudara Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki babak baru dengan tema yang baru di triwulan yang baru ini. Tadi sudah disampaikan oleh Saudari Beatrice, judul kita Perang di Balik Semua Peperangan. Mari kita perhatikan ayat hafalan. Maka timbullah peperangan di sorga, Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Wahyu 12 ayat 7 dan 8. Ya, pemirsa The Safe Ministry, ayat ini adalah dua ayat yang menggambarkan bagaimana terjadinya konflik pertama sekali di sorga. Ya, dan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Mikael yaitu penghulu malaikat itu, ya, berperang melawan naga. Naga di sini dalam bahasa nubuatan melambangkan setan. Dia dibantu oleh malaikat-malaikatnya, dan akhirnya kalau kita lihat dari hafalan ini, akhirnya mereka atau naga dan malaikat-malaikatnya yang mengikut itu tidak mendapat tempat lagi di sorga. Artinya mereka harus keluar dari sorga. Dalam satu minggu ini, ya, termasuk juga dalam satu pelajaran ini, kita akan fokus kepada bagaimana pertentangan besar terjadi, ya, dimulai dari sorga dan juga pindah ke bumi ini, dan nanti akhirnya harus berakhir lagi, ya, berakhir lagi, dan nanti bumi akan dipulihkan. Dalam satu minggu ini, fokus kita adalah bagaimana kita diberi pemahaman terjadinya awal mula dosa, ya, awal mula dosa, dan menjadi misteri, ya. Kita katakan misteri karena sulit bagi kita dan tidak ada penjelasan yang lengkap di dalam literatur Alkitab mengapa bisa terjadi dosa di sorga, ya. Itu, nah, tentu hal-hal yang misteri kita akan tutup dulu, maka kita akan masuk kepada bagaimana karakter Allah sendiri, ya, bagaimana peran Allah sendiri juga di dalam peperangan yang besar ini atau tantangan yang besar ini. Kalau selama ini kita mengerti bahwa Allah itu baik, ya, Allah itu begitu baik. Nah, muncul banyak pertanyaan, ya, muncul banyak pertanyaan baik dari orang yang mengakui keberadaan Allah maupun orang yang tidak mengakui keberadaan Allah. Ya, kalau memang Allah itu baik, muncul beberapa pertanyaan berikut. Kenapa dunia jahat sekali? Lalu bagaimana mungkin katanya Allah penuh kasih, tapi kok dia izinkan begitu banyak kejahatan terjadi? Ya. Lalu pertanyaan yang mungkin seolah-olah ini tidak adil. Kenapa orang-orang baik juga mengalami hal-hal yang buruk, ya? Nah, dalam minggu ini kita akan lihat bagaimana, ya, peran dari konflik yang sudah berlangsung, ya, sepanjang zaman, ya, antara apa? Antara kuasa kebaikan dan kuasa kejahatan. Dan ini dimulai dari sorga oleh setan yang selanjutnya disebut apa? Lucifer, ya, Lucifer. Nah, maka dalam satu minggu ini kita tetap kembali, kalaupun pembahasan kita nanti lebih banyak mengupas banyak mengenai
dosa, akibat dosa dan seluk-beluknya itu. Tapi kita tetap jangan lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki kasih yang luar biasa. Karena hakikat dari eksistensi kealahan adalah kasih. Artinya Allah sama dengan kasih dan tidak bisa dipisahkan dari kasih itu. Dan semua yang dilakukan Allah, semua tindakannya, termasuk yang di ayat hafalan tadi, akhirnya harus mengusir Lucifer dan pengikut-pengikutnya dari sorga, itu adalah ekspresi dari kasih Allah. Dan yang luar biasa lagi yang perlu kita pahami adalah kasih tidak pernah bisa dipaksakan, tidak pernah dipaksa atau diatur-atur. Artinya apa? Nanti kita lihat apakah karena Allah kasih, Allah memaksa kita, ya, Allah memaksa kita harus melakukan kasih atau sama seperti yang dilakukan Allah kepada Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Allah tidak memaksa mereka, tetapi memberi kebebasan, memberi kebebasan untuk memilih. Namun di dalam memilih itu tentu nanti ada konsekuensi-konsekuensi. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari, Saudari Beatrice, di dalam 1 minggu ini. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, kita akan mulai belajar dari awal, yaitu perang pertama yang terjadi di alam semesta dan awal mula dosa tersebut. Dan judul pelajaran hari ini adalah Perang di Sorga. Kita minta Pak Tobing untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi perang di sorga itu, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kembali meneruskan yang sudah disampaikan di dalam ayat hafalan tadi di Wahyu 12. Kalau sekarang ayat 7 sampai 9, ya, Wahyu 12 7 sampai 9, ini menggambarkan bagaimana konflik pertama sekali, ya, konflik kosmis, ya. Kenapa dikatakan konflik kosmis? Karena ini konflik tingkat tinggi yang memang terjadi di antara para penguasa alam semesta ini, ya. Walaupun sebenarnya satu-satunya penguasa, pemilik alam semesta itu hanyalah Allah kita, tapi ada satu pihak lain yang ingin mengimbangi, ya, yang ingin mengimbangi kekuasaan Allah itu, yaitu Lucifer atau iblis. Ya, mereka mencoba berperang melawan kekuasaan Allah, walaupun akhirnya mereka diusir dari sorga. Tapi menjadi aneh, ya, kembali tadi seperti di pengantar, menjadi aneh. Kenapa bisa ada peperangan? Kenapa bisa ada dosa di sorga? Ini menjadi aneh, ya. Kok bisa terjadi seperti, bukankah sorga itu tempatnya yang suci, yang kudus, ya? Lalu apakah sebenarnya Allah yang menciptakan iblis untuk memulai perang ini? Lalu atau apakah ada kesalahan fatal, ya, pada malaikat yang satu ini, terutama, ya, penghulu malaikat yang jahat ini, yang membuatnya memberontak, ya. Nah, kitab suci di Alkitab kita menjelaskan bagaimana asal mula kejahatan. Walaupun mengapa itu bisa muncul, itu memang cukup misterius. Tapi kita perlu lihat, ya, di dalam Yesekiel 28. Kita coba perhatikan beberapa ayat dalam satu hari ini. Yesekiel 28 ayat 12 sampai 15, ya, ayat 12 sampai 15. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ya, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata dan seterusnya, ya. Lalu ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Ayat 15, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan kepadamu. Ya, ayat ini diilustrasikan sebagai Raja Tirus. Ayat ini sebenarnya menggambarkan mengenai Lucifer, menggambarkan iblis, ya, menggambarkan iblis yang sejak hari penciptaan, artinya
Allah menciptakan malaikat-malaikat, tapi Allah tidak menciptakan iblis. Ya, Allah tidak menciptakan iblis. Jadi di ayat 15, sejak hari penciptaanmu, ya, Allah menciptakan malaikat yang sempurna, malaikat yang suci. Tapi pilihan, ya, tapi ketika malaikat-malaikat itu memberontak, pemberontakan dan sifat memberontak bukanlah ciptaan Allah. Ini yang kita harus clear. Jadi bisa saja mungkin loh itu kan Allah yang menciptakan dia, dan berarti Allah juga yang mungkin menciptakan potensi untuk pemberontakan itu. Allah tidak menciptakan iblis dan sifat iblis. Ya, Allah menciptakan makhluk yang memiliki kecerdasan yang luar biasa yang bernama Lucifer. Makhluk ini diciptakan begitu sempurna, ya. Begitu sempurna, tidak ada kekurangan lagi, ya. Bahkan dikatakan apa? Kesempurnaan yang diberikan kepada malaikat ini adalah termasuk kebebasan untuk memilih. Dan pemirsa The Safe Ministry, salah satu dasar pemerintahan Allah adalah apa? Kasih. Kasih itu memberikan kebebasan memilih, bukan paksaan, ya, bukan paksaan. Jadi ini kita harus jelas sampai sini. Namun sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran si Lucifer itu, kita coba baca Yesaya 14, ya, Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, ya. Bunyinya begini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Apa, ya? Apa yang membuat, ya, akhirnya malaikat yang sempurna ini jatuh? Muncul pemikiran secara misterius di dalam malaikat ini, yaitu apa? Kesombongan untuk mau menyamai Allah. Malaikat yang suci ini adalah ciptaan Allah. Namun ketika suatu makhluk ciptaan hendak menyamai penciptanya, disitulah cikal bakal jatuhnya apa? Jatuhnya si ciptaan itu. Ini pelajaran bagi kita. Kita, ya, kita manusia memang awalnya diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, ya. Namun kalau kita memupuk, ya, kalau kita memupuk sifat kesombongan, maka itulah yang akan apa? Menjadi penyebab kejatuhan kita, ya. Nah, Lucifer, ya, dia makhluk ciptaan, tapi dia apa? Menginginkan, ya, makhluk yang lain juga menyembah seperti yang dimiliki oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa hanya Allah yang disembah? Kenapa Yesus juga ikut disembah? Ini beberapa pertanyaan, ya, di dalam pikiran Lucifer. Dan luar biasanya, ya, luar biasanya ketika muncul pikiran ingin memberontak dari Lucifer di sorga, Allah tidak serta-merta langsung mengusir mereka. Allah sangat bersabar memberi kesempatan kepada Lucifer, ya, supaya apa? Supaya Lucifer bertobat kembali. Supaya Lucifer kembali. Dan bahkan dikatakan apa? Majelis sorgawi. Kalau bahasanya Yeremia, Dewan Musyawarah Sorga. Ya, Dewan Musyawarah Sorga. Membujuk Lucifer. Ya, membujuk Lucifer. Tapi sayangnya, ya, amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tidak terbatas itu hanya apa? Bukannya membuat Lucifer untuk bertobat, tapi justru apa? Membangkitkan roh penolakan. Dengan waktu yang Tuhan sudah berikan, maka akhirnya karena sorga tidak bisa dicemari oleh dosa, maka konsekuensinya, ya, konsekuensinya malaikat, ya, malaikat penghulu malaikat ini Lucifer beserta dengan sepertiga pengikutnya harus keluar dari sorga karena sifat pemberontakan tidak boleh bertahan
ada di sorga. Demikian Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Melanjutkan dari topik sebelumnya, topik kali ini masih menceritakan tentang Lucifer, dan judulnya adalah Lucifer menipu, Kristus menang. Mari kita dengarkan penjelasannya dari Pak Tobing. Menyambung yang tadi ya, dan pemirsa, untuk informasi bagi kita bahwa pelajaran minggu ini referensinya adalah apa? Buku Kemenangan Akhir pasal 29 sampai 30. Kalau kita mau tahu detailnya, ya tentu mari kita baca buku itu. Nah, ini beberapa penjelasan-penjelasan singkat yang disampaikan penulis kepada kita. Nah, Lucifer menipu, Kristus menang. Memang dikatakan tidak ada penjelasan yang logis atau boleh dikatakan misterius ya. Kenapa Lucifer dikatakan malaikat yang sempurna ini ya membiarkan kesombongan dan kecemburuan berakar di dalam hatinya. Dan akhirnya apa? Itulah yang bertumbuh menjadi apa? Sifat memberontak kepada Allah Sang Pencipta. Nah, kesombongan yang ditunjukkan iblis ini ya menjadi apa? Menjadi awal mula sebenarnya Lucifer ini bergerak pelan-pelan, diam-diam, ya diam-diam mempengaruhi satu persatu ke malaikat yang lain. Tapi akhirnya lama-kelamaan apa? Dia mulai melakukan pemberontakan yang terbuka. Bahkan dalam kalimat yang lain, ya dalam kalimat yang lain dia menuduh Allah itu tidak adil. Dia menuduh Allah itu curang. Kenapa Allah tidak melibatkan, ya kenapa Allah tidak melibatkan malaikat? Mengapa Allah tidak melibatkan Lucifer ya di dalam proses penciptaan? Ya, itu beberapa tuduhan dan Lucifer menuduh bahwa apa Allah itu diktator. Allah itu sangat-sangat kejam. Itu yang disampaikan. Mari kita coba lihat ya, apa akhirnya yang terjadi ketika ketika dia meneruskan pemberontakannya itu. Wahyu 12 ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Akhirnya apa? Lucifer mempengaruhi semua malaikat, ya. Allah memanggil dia berulang kali untuk bertobat, untuk meninggalkan roh pemberontakannya itu, tetapi apa? Lucifer tetap bertahan dengan sifat kesombongannya sehingga terjadi pemberontakan terbuka dan dia berhasil membujuk dan menipu sepertiga dari penghuni sorga, ya sepertiga dari malaikat yang penghuni sorga, dan akhirnya itu apa? Dilemparkan ke bumi. Ada berbagai macam muncul pertanyaan, ya. Ada berbagai macam muncul pertanyaan. Ketika perang terjadi di sorga, apa yang terjadi? Para malaikat harus memutuskan apakah mereka akan ikut Yesus atau ikut Lucifer. Ya, apakah sifat ya dari perang di sorga ini? Apakah ini perang fisik atau perang ide atau keduanya? Ya, perang fisik, apakah tempur berkelahi secara fisik? Tidak mengarah ke seperti itu, ya. Tidak mengarah seperti itu. Tapi ya kalau kita perhatikan bahwa konflik ini juga melibatkan fisik. Karena apa? Karena mereka akhirnya secara fisik mereka tidak boleh ada di sorga lagi. Mereka tidak boleh mendapat tempat lagi di sorga, sehingga mereka apa? Harus keluar, ya, harus keluar. Tapi ya, pelajaran yang penting dari peperangan di sorga ini, setiap malaikat di sorga harus mengambil keputusan mendukung Kristus atau menentang Kristus. Kenapa? Karena karena Allah lah, karena Allah lah yang berkuasa di sorga dan seluruh alam semesta. Siapa yang mereka akan ikuti, suara mana yang akan diikuti oleh para malaikat ini. Dan akhirnya 2/3 malaikat itu setia mengikuti Allah, yang jumlahnya ya sangat banyak itu, dan sepertiga mengikuti apa? Bisikan Lucifer. Mereka tidak taat kepada Allah. Nah, apa pelajaran yang mau kita ambil? Pelajaran yang berikut. Kalau malaikat harus dihadapkan kepada keputusan memilih, kita pun juga di sepanjang sejarah kita, sepanjang sejarah hidup kita nanti, kita pun juga harus mengambil keputusan. Kita mau berdiri di pihak Kristus atau berdiri di pihak iblis. Nah, itu pelajaran yang berikut. Lalu, apa hal-hal kembali yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, yang perlu kita ketahui dari peristiwa bagaimana Lucifer ketika dia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita perhatikan Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, Keluaran 32 ayat 26 dan seterusnya.
ketika Tuhan menciptakan manusia, apa dikatakan? Allah menanamkan di dalam otak kita, yaitu kemampuan untuk berpikir, bernalar, dan memilih. Ya, berpikir, bernalar, dan memilih. Dan esensi yang lebih mendasar lagi adalah apa? Ada ya, ada pilihan-pilihan moral yang kita harus lakukan. Ketika kita membuat pilihan moral itu, Allah sudah mempersiapkan suatu tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, kemampuan berpikir, bernalar yang sempurna bagi ciptaannya, ya, bagi ciptaannya. Untuk digunakan apa? Membuat pilihan-pilihan. Ini artinya apa? Allah menciptakan ciptaannya, terutama apa? Malaikat-malaikat dan juga manusia, bukanlah diciptakan sebagai satu ciptaan yang menyerupai robot yang tidak punya kesempatan untuk memilih. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, oleh karena itu saudara pemirsa The Safe Ministry, mari gunakan kebebasan memilih ini untuk memilih hal-hal yang mengakibatkan apa? Kehidupan bagi kita, bukan kematian. Ya, bukan pilihan-pilihan yang salah seperti pilihan Lucifer, ya, di mana dia memberontak bersama dengan sepertiga malaikat yang lain. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Selanjutnya, setelah dari perang tersebut dan Lucifer menipu, planet bumi pun menjadi terlibat. Dan itulah menjadi topik kita yang berikutnya, di mana ciptaannya juga terlibat, Adam dan Hawa. Apa yang perlu kita ketahui dari peristiwa kejadian ini, Pak Tobi? Baik, tadi dikatakan sambungan dari Wahyu 12 ayat 4, mereka akhirnya apa? Dilemparkan ke bumi. Ya, akhirnya peperangan yang di sorga pindah ke bumi. Walaupun ini sebuah proses. Penjelasan yang lain mengatakan tidak serta-merta langsung Lucifer dan pengikutnya masuk ke bumi, ya, berterima di bumi. Tapi Lucifer harus keluar dari sorga. Dan akhirnya dari sekian banyak ciptaan planet-planet, galaksi ciptaan Tuhan yang lainnya, maka singgahlah mereka di bumi, ya, singgahlah mereka di bumi dan bertemu dengan siapa? Bertemu dengan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ya, Allah juga memberi kebebasan memilih kepada Adam dan Hawa, ya, sama seperti yang diberikan kepada Lucifer. Ya, bahkan Allah sangat berusaha, ya, berusaha sekali memperjelas kebebasan ini. Apa contoh kebebasan memilih yang Tuhan berikan selain instruksi untuk merawat, memelihara, ya, ciptaan Tuhan yang lain, tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang sudah Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Allah menempatkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah manusia itu, di tengah-tengah Taman Eden. Dan Allah memberitahukan, dia kasih tahu kepada manusia, ya, dia kasih tahu kepada manusia, bukan ditempatkan sebagai jebakan, tapi Allah menempatkan itu dan memberitahu supaya dikatakan jangan sekali-kali engkau makan, ya. Dan tiba waktunya iblis datang ke pohon itu, ya. Iblis datang ke pohon itu dan Hawa juga ketika berjalan-jalan, ya, dia berlama-lama di pohon itu berbincang dengan iblis, lalu iblis memutar sedikit kalimat Allah itu, ya, di dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Sekali-kali kamu tidak akan mati, ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, inilah daya tarik yang disampaikan oleh Lucifer. Ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Allah katakan jangan sekali-kali kamu memakan bahkan menyentuhnya. Ya, kamu akan mati. Tapi dikatakan sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi ditambahi. Karena kalau kamu makan ini, ya, nanti kamu akan terbuka dalam artian akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru bagi kamu yang selama ini ditutupi oleh Allah. Itulah yang tuduhan yang dibuat oleh setan. Ya, kamu tadinya nggak tahu apa itu yang baik, apa itu yang jahat, kamu ngertinya hanya yang baik, gitu ya. Nah, akhirnya, ya, dengan kata lain, ya, dalam bahasa yang lain, kalau kalian makan pohon ini, ya, kamu akan memasuki satu babak baru di dalam kehidupanmu. Ada eksistensi atau
keberadaan hidupmu yang selama ini tidak pernah kamu rasakan. Dan pasti kamu akan mengalami kegembiraan. Inilah yang disampaikan oleh Lucifer. Oleh karena itu nih, makanlah buah ini. Akhirnya apa? Hawa membuat pilihannya sendiri. Dia terima buah itu, dia makan. Dan bahkan suaminya, Adam, juga membuat pilihan yang salah. Ya, membuat pilihan yang salah. Mereka membuka sebuah pintu yang Allah ingin tutup selamanya. Yaitu apa? Pintu menuju dosa. Pintu menuju penderitaan. Tapi sayangnya pilihan Hawa dan Adamlah yang membuat apa? Pintu dosa itu terbuka. Dosa adalah apa? Pemberontakan terhadap Allah. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Ya, dosa membuat terpisah, dan dosa menghasilkan apa? Kita menghasilkan kematian yang menakutkan. Dan mulai saat itu ada daun yang layu. Ya, binatang-binatang mulai saling memangsa. Hawa, Adam ketakutan ketika mendengar suara Allah. Allah kalau datang ke taman itu, Adam dan Hawa sangat senang. Tapi sekarang mereka harus ketakutan dan bahkan bersembunyi. Ya, bahkan bersembunyi. Ya. Lalu akhirnya mulailah akibat dosa itu apa? Ditanggung. Ada kekhawatiran, kecemasan, sakit, penyakit, saling bunuh, saling serang, saling menyakiti. Ya, itu yang terjadi. Dan akhirnya kehidupan kita yang di planet ini rusak oleh dosa. Itulah yang mau dipulihkan oleh Allah. Sehingga dalam proses pemulihan ini tentu Lucifer yang merasa, ya, iblis yang merasa sudah menguasai bumi ini, dunia ini, ya, dengan mencemarkan dosa ke dalam dunia ini, dia merasa sebagai pemilik bumi ini. Dia tidak terima kalau Allah mau memulihkan ini. Itulah yang disebut mengapa terjadi peperangan kosmis antara Allah sebagai pencipta langit dan alam semesta, termasuk bumi di dalamnya, dengan salah satu ciptaan yang merasa sudah memiliki bumi. Itulah ya mengapa dikatakan planet bumi menjadi terlibat. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Dan setelah dari peristiwa tersebut di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi di topik selanjutnya kita mengetahui bahwa kasih menemukan jalan. Apa yang perlu kita ketahui dari kasih itu, Pak Tobing? Silakan. Ya, Saudari Beatrice, tadi kita sudah jelas mengetahui bumi sudah jatuh ke dalam dosa dan manusia yang dipercayakan Allah untuk mengurus bumi ini juga sudah jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya mereka harus mengalami akibat dari dosa. Dan sama seperti Lucifer dan pengikutnya keluar dari sorga, Adam dan Hawa juga harus keluar dari rumah yang Tuhan sudah sediakan untuk mereka, yaitu Taman Eden. Mereka harus keluar. Mereka harus kerja keras dengan berpeluh di dalam penderitaan. Ya, di dalam penderitaan, dan isinya, ya, nasib mereka itu ya isinya hanya penderitaan. Kalaupun dia kerja keras, tidak ada jaminan bahwa itu akan membawa kebahagiaan. Ya, akan ada hal-hal yang sulit mereka dapatkan. Bahkan kepada si Hawa, dia harus kesakitan ketika mengandung dan melahirkan anaknya. Tapi pertanyaan kita, tadi katanya Allah, ya, Allah itu kan Allah yang kasih. Apakah dengan begitu jatuhnya manusia ke dalam dosa, langsung manusia ini tidak punya harapan? Apakah kematian menjadi akhir dari segala dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di sini? Pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, Allah memang menyatakan kutuk kepada mereka. Tapi pada saat yang sama juga, Allah menyampaikan satu Injil, berita keselamatan, memberikan janji, yaitu apa? Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya, engkau yaitu ular, ya, dan perempuan ini, ya, antara keturunanmu, keturunan ular, ya, keturunan ular dan keturunannya. Ya, keturunannya itu keturunan perempuan ini. Siapa keturunan perempuan ini? Ya,
Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah satu janji sekaligus nubuatan yang berupa Injil begitu manusia jatuh ke dalam dosa. Keturunan dari perempuan ini, yaitu siapa? Yesus akan meremukkan, ya, akan meremukkan kepala dari keturunan si Lucifer itu. Dan ternyata, ya, ternyata itulah apa namanya? Itulah bentuk kasih Allah. Keturunan perempuan itu dinyatakan melalui apa? Penebusan, ya, penebusan manusia dari dosa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Yesus. Saya ingin mengajak kita melihat ke Ibrani 2, ya. Ibrani 2 ayat 9. Ada hal yang menarik yang kita perlu perhatikan di sini. Ibrani 2 ayat 9 berbunyi, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Pemirsa, The Save Ministry, kasih akhirnya menemukan jalan. Dengan cara apa? Dikatakan bahwa dia akan dibuat sedikit lebih rendah dalam waktu yang singkat. Ya, ini berbicara apa? Berbicara bagaimana, ya, bagaimana Yesus akhirnya dalam waktu yang singkat turun ke bumi mengalami penderitaan manusia, ya, mengalami maut, dan dia harus apa? Dan dia mampu mengalahkan maut ini. Kita baca Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Akhirnya, ya, walaupun dosa begitu jahatnya, tapi prinsip pemerintahan Allah yaitu kasih tidak pernah berubah, dan Allah tidak berubah walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan Allah menjalankan, menerapkan kasihnya melalui apa? Yesus, ya, dia hidup sedikit lebih rendah dari sebelumnya dan dia hidup bersama dengan manusia, dia menderita dan dikatakan dia menjadi kutuk. Kenapa menjadi kutuk? Karena orang yang disalibkan itu, ya, adalah orang yang terkutuk. Dan ini adalah jalan yang Yesus harus lakukan untuk menebus manusia dari dosa. Salib, mahkota duri, paku-paku di tangan dan kakinya, dan tetesan-tetesan darah yang ditumpahkan oleh Yesus mulai dari ketika dia dipukulin, ya, sampai dia disalibkan di Golgota. Itulah bukti bahwa Allah sedang berkata kepada kita, aku mengasihimu. Aku tidak ingin berada di sorga tanpamu, tanpa kita. Ya, di dalam Alkitab sangat jelas disampaikan bagaimana Yesus datang ke dunia ini mengalami sakit, kekecewaan, dicemooh, difitnah, ya, difitnah, dan dia mengalami berbagai macam pencobaan yang sama seperti yang kita alami. Ya, tetapi Yesus Sang Pencipta itu, ya, yang turun dari sorga itu, dia menderita sama seperti kita, bahkan lebih dari yang kita alami. Dia lakukan itu semua hanya karena kasihnya. Ya, alasan satu-satunya Yesus melakukan itu hanyalah kasih. Alasan satu-satunya. Oleh karena itu, pemirsa The Save Ministry, alasan satu-satunya bagi kita untuk menyambut kematian Yesus juga adalah kasih. Tidak lain, tidak bukan. Bukan karena kita memikirkan upah di surga, tapi yang menjadi alasan kuat menerima pengorbanan Yesus adalah kasih. Karena satu-satunya yang menjadi alasan Allah juga membiarkan, mengizinkan anaknya mati, dipermalukan, ya, dipermalukan, adalah apa? Kasih. Demikian pemirsa The Save Ministry. Terima kasih Pak Tobing. Pemirsa The Save Ministry, keselamatan telah diberikan kepada kita oleh Dia, Imam Besar kita. Dan topik kita yaitu mengenai Dia, Imam Besar kita. Atas dasar apa Imam Besar kita menyelamatkan kita, Pak Tobing? Terima kasih Saudara Beatrice. Pertanyaan sangat bagus. Atas dasar apa imam besar kita
menyelamatkan kita. Ya, Yesus sebagai imam besar, ya. Mengapa dia disebut imam besar? Karena dialah yang mengantarai, ya, mengantarai Allah dengan kita. Allah dengan kita sebenarnya sudah terpisah oleh jurang maut, jurang dosa, ya. Tapi Allah Yesuslah yang berdiri, ya, bertindak, berperilaku, mengambil peran sebagai imam besar, mengantarai, yang membawa dosa-dosa kita kepada Allah, dibawa untuk dimintai pengampunan. Dan dia juga, ya, dia juga yang menjadi korban penebusan, karena dikatakan karena akibat dosa itu haruslah kematian. Tidak bisa tanpa mengalami kematian. Maka dia sebagai imam besar yang mengentarai harus mati, yang menjadi apa? Menggenapi semua upah dosa tadi itu. Dan ini dia lakukan semuanya hanyalah dasar apa? Dasar kasih. Lalu siapakah imam besar kita ini? Ya, apakah imam besar kita ini imam yang bohong-bohongan, imam yang tidak melakukan apa-apa? Kita lihat Ibrani 4 ayat 15 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Pertanyaan Saudari Beatrice, atas dasar apa? Allah membangun takhta kerajaan sorganya itu berdasarkan apa? Kasih karunia. Untuk apa? Ya, saya lanjutkan pertanyaan Saudari Beatrice. Untuk apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kenapa? Karena harusnya kita ini sudah mati. Tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi bagian kita untuk kehidupan. Tapi datanglah Yesus mengambil inisiatif, dan atas seizin Dewan Musyawarah Sorga diputuskan Yesus menjadi imam besar, menjadi korban, ya, menjadi korban, ya, yang disembelih, yang harus mati dan bangkit. Sederhana kelihatannya. Yesus mempersembahkan, ya, mempersembahkan dirinya menjadi apa? Persembahan yang hidup. Oleh karena itu dikatakan, marilah kita menghampiri, ya, dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Tidak usah takut lagi. Kenapa? Karena imam besar kita yang langsung menjadi pengantara kita. Tidak usah takut, ada jaminan. Kenapa? Karena dia sendiri juga lah dasar dari takhta sorga itu, yaitu kasih karunia. Oleh karena itu pemirsa The Save Ministry, ya, biarlah kita menghampiri takhta Allah, ya, dengan kasih karunia-Nya. Mari kita menikmati pengantaraan yang Yesus lakukan. Di dalam Kristus, kesalahan kita apa? Diampuni. Dan melalui pengantaran yang penuh kuasa itu, cengkeraman dosa yang harusnya, ya, menjadi bagian kita yang penuh maut itu dipatahkan, ya, dipatahkan. Dan apa yang menjadi kerinduan Kristus kepada kita? Yesus rindu, sama seperti di Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa, ketika nenek moyang kita akhirnya menerima bujukan Lucifer dan jatuh ke dalam dosa, itu bukanlah kerinduan Allah sesungguhnya. Kerinduan Allah adalah apa? Di mana Yesus berada, di situ juga kita berada. Keinginan hati Allah, alasan kematian dan pengantaraannya adalah apa? Menyelamatkan kita. Bumi yang kita tempati sekarang, kehidupan seperti yang sekarang ini, bukan itu yang Tuhan rindukan. Yang Tuhan rindukan adalah apa? Bumi yang kembali dipulihkan, bersih dari anasir-anasir atau elemen-elemen dosa. Itulah yang dirindukan oleh Allah.
Mari kita jangan berpuas diri pada saat ini dengan kehidupan kita sekarang. Tapi marilah kita datang menghampiri takhta kasih karunia itu. Supaya apa? Kita kelak, ya, kita kelak ikut di dalam pemulihan citra Allah. Yaitu bumi ini akan dikembalikan, ya, manusia akan dikembalikan ke dalam citra Allah yang sesungguhnya. Demikian Saudara Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, ketika terjadi peperangan di sorga dan akhirnya Lucifer beserta pengikut-pengikutnya kalah dan mereka harus terusir dari sorga. Itu adalah suatu pernyataan sifat karakter Allah yang adil dan penuh kasih. Karena apa? Karena kemuliaan tahtanya, ya, kemuliaan tahtanya tidak boleh tercemar. Ya, tidak boleh tercemar oleh keberadaan dosa. Dan sejak saat itu, sejak dikeluarkannya setan beserta pengikutnya, sorga sudah disterilkan dari dosa yang dibawa oleh setan. Dan terlebih dari itu, oleh karena Allah mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Maka Allah, ya, Allah konsisten mengizinkan kematian itu terjadi. Tapi Allah tidak menginginkan kematian manusia selamanya. Oleh karena itu, pengejawantahan, perwujudan kasih Allah itu dinyatakan apa? Melalui kematian Yesus. Salib adalah bukti kasih Allah. Salib Golgota adalah bukti kebesaran karakter Allah. Ketika Yesus mengatakan it is finished, sudah selesai. Ketika Yesus mengatakan sudah genap, maka lonceng kematian untuk setan sudah dibunyikan. Dan pada saat itu setan dinyatakan kalah. Pemirsa The Safe Ministry, apa yang kita khawatirkan? Allah melalui anaknya Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya. Yesus sebagai imam besar kita, penuh kasih mengendarai kita. Dan Dia sudah buktikan itu. Mari kita hampiri tahta sorga. Kita hampiri tahta kasih karunia. Di dalam perang yang luar biasa sekarang ini. Walaupun setan sudah dikalahkan di kayu salib, tapi dia masih ngotot untuk menang. Ya, masih ngotot. Dia pikir dia masih punya waktu. Oleh karena itu jangan sampai kita terjerat di dalam bujukan setan. Biarlah pada waktu Allah si pemilik sorga itu, pemilik langit dan alam semesta ini datang menghakimi kita. Oleh karena Allah yang penuh kasih, Allah mendapati bahwa kita pun mengasihi Allah. Dan kita akan dikumpulkan di dalam kerajaan kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Tobing dan terima kasih pemirsa Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa di Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan kasih Allah dan peran Tuhan dalam keselamatan kita. Kita akan tutup dalam doa oleh Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, sungguh ucapan dan ungkapan yang kagum dan penuh puji-pujian yang tidak bisa kami sampaikan dalam bahasa manusia atas kasih-Mu kepada kami. Engkau Allah yang maha baik, yang sudah rela melepaskan anak-Mu Yesus untuk hidup lebih rendah dari Allah, berhidup bersama dengan kami manusia dan menderita mati. Dan oleh karena kasih-Mu, Yesus berhasil bangkit mengalahkan dosa. Bapa di sorga, biarlah kami juga menyambut kasih-Mu dengan kasih juga. Oleh karena satu-satunya alasan Tuhan melakukan ini adalah kasih. Biarlah juga Tuhan satu-satunya alasan kami mengikut Engkau adalah karena kasih Tuhan. Biarlah Engkau mempertemukan kasih-Mu dengan kasih kami Tuhan, sehingga kami boleh Engkau perkenankan
Engkau kumpulkan kembali bersama dengan Engkau di kerajaan surga, dan Engkau izinkan menempati Yerusalem yang baru di dalam citra yang Engkau sudah pulihkan Tuhan. Memberkati pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, agar kami semua penuh kasih Tuhan saling mendoakan, dan kami boleh Engkau kumpulkan nanti Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sungguh sukacita dan berkat yang kita rasakan telah mempelajari pelajaran yang begitu menarik, di mana ada keselamatan daripada kita yang Tuhan telah berikan. Kita juga berharap pemirsa The Safe Ministry merasakan hal yang sama, dan kami juga rindu untuk bisa berdiskusi lebih lanjut lagi melalui kolom komentar. Jadi jangan lupa tinggalkan pesan dan suka dengan video kami dan langganan di channel The Safe Ministry. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.